Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang bacain energi kalian di bulan April. Nah, ada apa di bulan April? Gerhana matahari di Aries tanggal 20 dan juga ada purnama di Libra. Ya, yang paling oke-nya lagi di penghujung bulan itu ada energi Mercury retrograde di Taurus. Oke, kita lihat dampaknya apa untuk kita semua dan semua zodiak maksudnya ya. Dicek aja ya langsung. Oke. Hai Scorpio, giliran kalian untuk di bulan April ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Close watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya juga bisa buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton. Nggak hanya sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Ya. Sekedar mengingatkan, bantu gue dong hijrah juga ke ini, ke mana namanya, ke TikTok. Bukan hijrah maksudnya, ke TikTok juga ya. Kalau gue di sana, supaya gue bisa ikutan live sampai gue dapat 1000 followers aja, karena untuk live gue kayaknya lebih condong, lebih prefer TikTok. Kalau di YouTube itu yang panjang-panjang kayak gini nih, gue gak akan ninggalin YouTube. Wah, kelar-kelar ya skor. Energi kalian di bulan April, The Lovers. Kehidupan sosial kalian, The Emperor. Apa yang perlu kalian capai di bulan April, The Magician. Apa yang perlu kalian waspadai di bulan April, The Orchard. Apa yang perlu kalian latih untuk merawat diri kalian sendiri, The Wheel of Fortune. Bagaimana kalian menyelaras dengan kesadaran tertinggi kalian, The High Priestess. Under the Deck, Justice. Oke, energi kalian, The Lovers ya. It's all about relationship mungkin ya. Atau ini sekedar pilihan ya. Kalian punya pilihan. Dan ini energinya Gemini. Venus masuk ke Gemini ya. Venus masuk ke Gemini. Dan Gemini buat Scorpio itu ada di bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan dan hal-hal yang sifatnya milik bersama. Kalian punya pilihan untuk itu ya. Itu juga tentang kontrol dan power ya. Ada batasan-batasan yang perlu kita hargai ya, sadarin dan hargai ya. Karena yang bisa kita kontrol, yang kita bisa kuasai hanya diri kita sendiri kan. Sedangkan dalam kebersamaan itu ada banyak hal yang tidak tertulis, batasan-batasan itu ya. Jadi kalian punya pilihan. Karena Scorpio itu kan cenderung ya, punya tendensi untuk care too much, peduli yang agak kelewatan gitu, suka sangat protektif gitu, sangat protektif dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi sadarin itu juga. Di kehidupan sosial kalian The Emperor. Kalian sadarin banget kalau kalian punya kuasa atau kendali pada hidup dan nasib kalian sendiri ya. Layaknya kaisar gitu. Dan dalam kehidupan sosial kalian juga tahu, mungkin kalian sebagai trendsetter ya.
entrepreneur, kalian sebagai influencer mungkin. Dan di Aries itu ada Jupiter, udah di akhir-akhir Aries tuh, sebelum masuk ke Taurus ya. Ada matahari, ada gerhana matahari juga ya. Aries buat Scorpio itu ada di kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan kalian lah, rutinitas kalian, bagaimana kalian melayani orang lain ya. Bahkan juga mungkin kesehatan kalian, efisiensi, dan bagaimana kalian menggunakan berorganisasi atau menggunakan waktu kalian. You know the deal. Kalian tahu bagaimana harus bersikap. Kalian cukup bijak kok. Anyway, apa yang perlu kalian capai di bulan April? The Magician. Nah, The Magician itu emang Scorpio ya. Scorpio kan willpowernya gede banget ya, keinginannya kuat banget. Jadi kalian mampu merealisasikan apapun yang mimpi kalian menjadi nyata dengan energi The Magician. Ini energinya Merkuri. Merkuri ada masuk ke Taurus ya, masuk ke Taurus di tanggal 3 April ya. Dan oh ya, tanggal 21 Merkuri retrograde di Taurus. Jadi hati-hati. Merkuri retrograde itu punya tendensi untuk kita kalau dalam berkomunikasi itu sulit ya. Jadi ada kecenderungan untuk salah paham ya dengan Merkuri retrograde ya. Karena di Taurus ini tentang partnership mungkin ya, entah itu personal ataupun profesional ya, atau bahkan dengan diri kalian sendiri ya, kesadaran kalian tertinggi ya. Kalian ingin mencapai yang kayak bagaimana ya. Untuk apa yang perlu kalian waspadai di bulan April ini di Orchard. Oh iya, gue pakai ini The Light Vision Tarot. Hanya di kartu tarot ini, di deck ini, dia punya kartu ini, The Orchard. Ini tentang karma. Karma dalam menu. Indeed. Dalam menu hanya ada karma. Apapun yang kalian tanam, kalian akan tuai. Entah itu kebajikan, entah itu waspadai. Apa yang perlu kalian latih untuk merawat diri kalian sendiri? The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini energi Jupiter, dan Jupiter juga ada di Aries. Dalam kesehari-harian kalian, sebenarnya kalian tuh diminta untuk lebih bisa menentukan arahnya kemana visi kalian itu gitu. Apapun yang kalian lakukan dalam keseharian itu sudah sesuai dengan arah kemana kalian ingin menuju nggak sih? Dengan visi kalian sudah sesuai belum? Gitu. Karena roda keberuntungan itu akan membawa keberuntungan kalau diputer rodanya, mau ke kiri atau ke kanan. Artinya kalian udah punya visi kan? Gitu. Ya, latih itu terus untuk visi kalian sendiri. Istilahnya visualisasi kan? Gitu. Dan keep doing. Untuk bagaimana kalian menyelaras dengan kesadaran tertinggi kalian, The High Priestess. Diam, amati tanpa perlu menilai, berpihak, apalagi mengintervensi pikiran-pikiran, perasaan-perasaan ya. Cermatin suara
yang paling dalam, ya intuisi kita sendiri. High Priestess ini energinya the moon. Oh ya, ada purnama di Libra. Purnama di Libra itu tanggal 6 sih, tanggal 6 ya. Dan new moon yang mana itu adalah gerhana matahari ya. Kalau gerhana matahari itu kan di Aries. Ya, gerhana mataharinya di Aries itu tentang dampaknya lebih signifikan dirasakan oleh orang-orang yang punya power, kuasa atau otoritas. Kalau kalian adalah salah satu dari itu, mungkin kalian akan kena dampaknya. Yang jelas masyarakat kecil biasanya itu lebih berdampak pada gerhana bulan. Nah, gerhana matahari itu contohnya kayak pemerintah, institusi, lembaga itu akan lebih kena. Ya. Dan untuk purnama di Libra, di Aries itu buat Scorpio ya, di dalam syariat ini ya, itu akan kebanyakan emang orang-orang Scorpio tuh orang-orang yang powerful. Ya makanya gue nanya, mungkin kalian adalah salah satu dari ya, yang punya kuasa, punya otoritas, kalian akan kena dampaknya dengan gerhana matahari. Anyway, untuk purnama di Libra buat Scorpio itu ada di rumah ke-12 ya. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya kita nggak tahu, tentang kegelapan, tentang hal-hal yang di luar duniawi atau bisa dibilang spiritual, di luar materi, tentang karma itu sendiri, tentang alam bawah sadar kalian, rehabilitasi, penjara, rumah sakit. Anyway, yang selalu ingin kita nggak mau lihat itu tuh rumah ke-12. Purnama itu konotasinya adalah ending dan release ya. Ya agak dalam juga sih buat Scorpio ya. Apapun yang terjadi, kalau emang dampak itu ya, dampak dari karma ini, apa yang kalian akan perlu waspadai itu terjadi ya, pahami makna dan maknanya aja gitu, esensinya untuk diri kalian sendiri, untuk pembelajaran sih yang jelas secara spiritual ya. Anyway, ini juga bisa dibilang energi Pisces, yang mana tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri juga. Jadi kalian diminta untuk lebih diam, mencermati aja, sebagai saksi dari apapun yang terjadi. Wow. Alam bawah sadar kalian, Justice, Libra. Entah kalian yang ingin menuntut keadilan atau kalian yang akan dituntut ya. Yang jelas di sini ada persidangan, pengadilan ya, atau pengacara, lawyer. Mungkin sifatnya bukan material ya, spiritual di sini. Karma itu sendiri. Kalian diminta untuk seimbang dari dalam diri kalian sendiri juga, secara emosional, batin, pikiran. Oke, langsung ke ini aja ya, kartu terakhir dari Divine Wisdom Card ya, Conversation with God. Satu kartu aja untuk Scorpio di bulan April. Let your life propel your beloved into the world and into the full experience of who they are in this world you have truly loved. Biarkan cintamu kepada orang-orang yang kamu cintai
dalam dunia dan mengalami secara penuh siapa mereka sebenarnya untuk menjadi mereka benar-benarnya. In this will you have truly love. Dengan niat yang seperti itu, dengan keinginan yang seperti itu, kalian akan benar-benar dicintai. Jangan mengontrol orang lain, walaupun itu fungsinya mungkin kalian ingin memproteksi mereka, orang-orang yang kalian cintai, tapi kalian diminta untuk cermatin aja, diam, menjadi saksi seperti yang tadi gue bilang. Nih, kalian screenshot supaya bisa kalian zoom dan terjemahkan sendiri. Artinya kalau emang gak puas dengan terjemahan gue, ya kan. Lagi-lagi ini general reading. Kalau kalian butuh personal reading, di bawah di box description gue itu ada WA gue, kalian bahas saja ya. Semoga resonate dan berguna.